Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Emil Oddero yang telah dinyatakan tidak akan bisa membela Timnas Indonesia di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak pada tanggal 8 dan 11 Oktober nanti. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa untuk saat ini performa dari Emil Oddero lagi bagus-bagusnya bersama klubnya Cremonese di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Italia, yaitu Serie A. Bahkan untuk saat ini Cremonese mendekati zona papan atas karena juga berkat penampilan gemilang dari Emil Oddero. Bahkan dari total 5 penampilannya bersama Cremonese, dia telah mencatat 3 clean sheet, salah satunya di Coppa Italia. Artinya tentu kita berharap bahwa Emil Oddero akan bisa mengawal gawang dari tim nasional Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa sebetulnya pilihan utama bagi Timnas Indonesia adalah Martin Paes yang memang lebih dulu membela Timnas Indonesia dan juga telah membuktikan kehebatannya di bawah Mister Gawang. Tapi pada saat Martin Paes, kita ingat ya, pada saat itu melawan China tidak bisa tampil karena akumulasi 2 kartu kuning. Dan pada saat itu Emil Oddero diberikan kesempatan tampil dan juga dia bermain baik, mencatat clean sheet, bahkan dia melakukan 1 save yang spektakuler dari upaya pemain China di babak kedua sehingga Indonesia bisa menang dengan skor 1-0. Dan lawan Jepang, Martin Paes juga tetap tidak dimainkan, tapi Emil Oddero menjadi starter. Dan walaupun Timnas Indonesia kalah dengan skor 6-0, tapi di pertandingan tersebut seandainya bukan Emil Oddero menjadi kiper, maka bisa jadi atau kemungkinan Jepang menang dengan skor 12-0 karena Emil Oddero juga melakukan banyak saves yang spektakuler. Lagi-lagi kita harus menggarisbawahi bahwa kiper-kiper yang bermain di Italia memang adalah kiper-kiper yang telah teruji. Karena kita tahu sepak bola Italia mengandalkan defense yang solid dan juga kiper yang harus tetap fokus dan konsentrasi selama 110 menit jalannya pertandingan. Kenapa saya tambahkan 110 menit? Karena memang itulah konsepnya sepak bola sekarang dengan adanya VAR. Karena kadang-kadang masa injury time itu bisa lebih dari 10 menit. Jadi saya pikir teman-teman tentu ini adalah kabar yang tidak baik bagi kita semua. Namun saya baru saja membaca berita tadi pagi bahwa Martin Paes nanti akan bisa membela klubnya FC Dallas di pertandingan MLS ya, atau kompetisi Liga Amerika Serikat yang akan dimainkan pada hari Senin waktu kita. Nah, artinya Martin Paes itu sudah pulih atau fully fit. Berarti tentu Patrick Kluivert nanti akan memilih Martin Paes untuk bisa mengawal gawang dari Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan juga Irak. Dan saya pikir Martin Paes juga bagus meskipun memang dia telah lama absen ya. Yang pertama karena akumulasi kartu kuning, lawan China, kemudian lawan Jepang memang Emil kembali diberikan kesempatan. Tapi kita tahu salah satu faktor bahwa Timnas Indonesia kita itu bisa tampil solid dan juga lolos ke round 4 adalah memang karena sekarang kita punya kiper-kiper yang hebat. Dimulai dari Martin Paes kan awalnya. Yang saya ingat tuh di pertandingan debutnya melawan Arab Saudi, dia melakukan banyak saves yang spektakuler, dia bisa build up dari belakang juga, walaupun dia melakukan kesalahan, kemudian Arab Saudi dapat penalti, tapi dia gak panik. Nah itu kuncinya loh, dia gak panik loh sama sekali. Bahkan dia bisa melakukan save. Artinya apa? Artinya memang kita butuh kiper yang punya mental yang kuat, Pak. Kalau mentalnya kuat, jarang panik, bisa build up dari belakang, itu merupakan nilai plus untuk membangun juga pertahanan yang solid. Karena di era sepak bola modern, kiper pun punya peran yang besar untuk mengalirkan bola, untuk juga build up dari belakang, untuk juga berkomunikasi dengan defensive line-nya pada saat ada situasi set piece, untuk juga bisa berkoordinasi dengan defensive line-nya ketika ada serangan dari para pemain tim lawan. Maka itu saya sangat harapkan bahwa nanti jika memang Martin Paes fit dan dia bermain bagi klubnya di pertandingan MLS nanti, dia bisa menjadi penjaga gawang nomor 1 bagi kita. Karena kita perlu kiper-kiper seperti Martin Paes dan juga Emil Oddero. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kiper-kiper lain yang memang dibawa oleh Patrick Kluivert tidak bagus, enggak, atau bahkan penampilannya jelek, enggak juga. Karena memang kita tahu bahwa selama ini ya memang yang memberikan performa terbaik dan juga yang memang kita melihat memberikan keseimbangan antara lini pertahanan dengan kotak penalti itu memang adalah Martin Paes dan juga Emil Oddero.
Kan kita tahu ada juga sekarang Nadio yang dipanggil, ada Reza Arya, ada Hernando Ari. Tapi sebagaimana kuat mental mereka, nah saya gak yakin untuk pertandingan besar seperti ini. Memang ada Hernando Ari dulu yang selalu diandalkan, tapi kan akhirnya kita lihat pada saat Martin Paes masuk kan, sudah beda total kan komposisinya di belakang, ya gak? Jadi Martin Paes itu seperti sweeper, apalagi dia sering keluar gitu dari garis gawangnya. Nah ini yang sangat penting, jadi bagi kiper yang tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Artinya ya kiper-kiper kita yang untuk sementara ini memang masih bermain di kompetisi domestik, harus juga belajar dari penjaga gawang kita yang sekarang bermain di luar negeri, apalagi dibina juga di luar negeri kan, seperti Martin Paes di Belanda, kemudian Emil Odero di Italia. Tapi ya kita tahu bahwa dua kiper ini juga perlu bantuan dari defensive line yang solid. Nah defensive line ini yang kita tunggu nanti, 4 pemain bertahan atau 3 center back, atau memang nanti mau main pakai mungkin 5 pemain bertahan tapi 2 fullback itu akan cenderung bermain sedikit ke depan. Nah itu yang harus kita tunggu karena defensive line kita harus berkoordinasi dengan kiper agar tidak banyak bola yang bisa masuk ke dalam kotak penalti. Nah salah satu faktor lainnya juga bagaimana nanti kita punya midfield yang bisa menyaring serangan dari para pemain tim lawan, itu lebih penting lagi. Karena jika bisa menyaring serangan dari para pemain tim lawan mulai dari tengah, itu akan membantu juga defensive line untuk berkoordinasi memulai sebuah counter attack. Artinya 2 fullback atau wingback nanti yang dipakai bisa memulai yang namanya transisi. Tentu didukung juga dengan striker atau siapapun yang nanti dipasang di depan, ya 2 penyerang sayap itu untuk juga ikut turun membantu pertahanan dulu. Ya sebaiknya sistem yang ideal itu seperti itu, untuk bisa menghadapi serangan bertubi-tubi yang tentu akan dilancarkan oleh para pemain Arab Saudi karena mereka kan mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Tapi seperti yang selalu saya katakan, kita juga tidak boleh menguras tenaga atau pikiran kita ke faktor non-teknis ini. Karena sepak bola itu dimainkan di atas lapangan. Fokuslah ke hal teknis yang sangat penting bagi timnas kita. Sepanjang timnas kita bermain secara taktis, tahu kelemahan dari tim lawan, tahu bagaimana mengeksploitasi kelemahan tersebut, saya pikir tentu timnas kita punya peluang yang baik untuk bisa bahkan melangkah langsung ke Piala Dunia dari round 4 ini, teman-teman. Memang kabar tidak dibawanya Emil Odero ya terpaksa dicoret karena cedera adalah kabar yang mengkhawatirkan bagi kita semua, tapi kabar baik lainnya adalah bahwa Martin Paes sudah pulih dan bisa membela timnas Indonesia, dan kita harapkan nanti Martin Paes bisa memberikan performa atau kontribusi terbaik bagi timnas Indonesia agar kita bisa mendapatkan poin dari Arab Saudi dan juga poin dari Irak. Ya kalau bisa 3 poin dari Arab Saudi, 1 poin dari Irak, atau 1 poin dari Arab Saudi dan 3 poin dari Irak, supaya bisa melangkah langsung ke Piala Dunia atau minimal timnas kita finish di posisi runner-up agar bisa kembali bermain di round 5 dan nanti di round 5 menang lagi dan berjuang terus sampai round 6. Kalau perlu ada round 7 atau round 8, tapi yang paling penting adalah kalau bisa lolos ke Piala Dunia, karena Piala Dunia di depan mata 2026 tahun depan. Jika timnas kita bisa lolos, maka kita akan bisa melihat nama negara kita berada di salah satu grup dari Piala Dunia tahun 2026. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.